siang semuanya. Selamat datang di acara baru ya. Ini program baru dari NJS yang namanya Belakang Layar. Hari ini saya sudah ditemani dengan 3 wanita cantik. Iya, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Firly Sahirani. Saya adalah salah satu guru dari National Global School, tepatnya guru dari CFP Class. Tanpa berlama-lama langsung aja kita kenalan sama 3 teman kita saat ini. Yang pertama di sini ada Amanda. Halo. Iya, yang kedua ada Lauren. Halo. Dan yang ketiga ada Levinia. Nah, mereka ini adalah salah satu siswa CFP Class juga yang selain mereka belajar, mereka juga mengajar ternyata. Ya kan? Mengajar apa sih kalian? Ngajar dance. Ngajar dancing. Kalau boleh tahu nih ngajar dancing di mana kalian? Kalau Amanda ngajar di sekolah di NJS, terus juga aku sama Amanda juga ngajar di salah satu sanggar ngajar modern dance. Terus juga sekarang kita bertiga lagi ada project untuk jadi koreografer di suatu kampus. Mereka lagi kayak ada project teater musikal gitu. Betul. Oh, jadi kalian ngajar mahasiswa nih? Iya. Luar biasa. Kalian selain ngajar juga kan kalian suka bikin dance cover kan? Nah, itu kalian tuh cara kalian ngebagi waktunya tuh gimana sih? Kalian padat banget nih, Miss Willy lihat. Miss Willy aja kalah padat kayak jadwalnya dari kalian. Kalian ngajar, kalian belajar, kalian juga bikin konten sendiri di YouTube kalian. Otomatis kan kalian pasti butuh yang namanya latihan segala macam. Nah, cara kalian ngebagi waktunya tuh gimana? Kalau buat ngebagi waktu sih tahu-tahu ada aja sih ya waktunya. Betul, ya. Karena sekolah kita kan ya lumayan fleksibel juga kan. Iya, Jadi betul. palingan habis selesai sekolah kita bisa latihan, kita juga bisa siapin properti buat dance cover. Iya, pas gitu. weekend gitu. Itu tuh kalau kalian dance cover kayak gitu kan kalian propertinya luar biasa banget ya. Itu kalian bener-bener siapin semua itu sendiri. Ada dibantu. Tapi bener-bener itu ide dari kalian atau Kita bikin Semuanya tuh konsep. batu sumbang ide gitu. Oke, jadi kayak satu sama lain bantu cari konsep masing-masing. Iya, betul. Nah, kan bentar lagi kita ada libur nih. Iya. Ya kan? Libur apa nih? Libur Sinca. Libur Sinca ya, libur Imlek nih 2 hari. Kalian tuh biasanya kalau libur tuh ngapain? Bukan cuma libur Sinca aja, maksudnya kalau kalian lagi dapat libur dari sekolah tuh kalian suka manfaatin libur itu tuh buat apa? Dari Livi dulu deh. Kalau aku sih kadang istirahat ya. Tapi kadang juga kalau misalnya kita bertiga lagi sama-sama kosong, biasanya kita ya take video buat dance cover kan. Betul. Oke, biasanya kalau kalian take video dance cover gitu bisa ngabisin waktu berapa lama? Kalau misalnya buat take video doang sih palingnya satu hari. Kita biasanya take-nya malam kayak jam 10 malam tuh baru mulai. Terus jam 1 jam 2. Wow, luar biasa sekali kalian ya. Bener-bener nih, ngomong-ngomong soal Sinca nih. Dari kalian bertiga nih yang ngerayain Sinca siapa aja nih? Kita bertiga. Oh, kalian semua ngerayain Sinca? Iya. Oke, berarti Miss Pilih bisa tanya sama semuanya ya? Bisa kan? Nah, bentar lagi kan kita mau libur Sinca nih, atau Imlek ya? Ya kan? Kalian tuh biasanya kalau Imlek tuh kemana sih? Satu-satu kali ya? Oke, dari Amanda tuh. Kalau aku kita awalnya karena aku tinggal bareng opa aku yang paling tua di antara keluarga aku, jadinya tante-tante aku, om aku, mereka tuh pada ke rumah aku semua, terus ya biasa bagi-bagi angpau, terus makan, abis itu baru kita palingan ke mall gitu. Oke, jadi berarti rumah kamu itu karena ada salah satu orang yang dituakan, jadi semuanya datang ke rumah kamu ya? Kalau Lauren sendiri gimana ya? Kalau aku biasanya itu pas Imlek tuh keliling ke rumah saudara-saudara rame-rame gitu, rombongan. Tapi ada satu tempat yang kita bakal kumpul di situ makan-makan. Mirip-mirip sama Lebaran ya, Miss Willy juga kalau Lebaran kayak gitu. Betul sekali. Tapi pulang kampung nggak nih kalau kalian berdua? Oh, aku nggak ada kampung sih. Asli ya? Oke. Kalau orang gimana Lauren? Oke, kita tanya nih yang bukan orang Tangerang. Levi gimana Levi? Kalau aku sih setiap tahun ganti-gantian, jadi kadang aku yang kesana atau mereka yang kesini. Random aja sih. Jadi Levi kalau misalnya Imlek tuh pasti pulang atau misalnya didatengin sama orang yang dari sana. Oke, jadi buat ngumpul tetap harus ngumpul ya intinya. Kalian semua kalau Sinca tuh pasti ngumpul sama keluarga ya. Oke, nah ngomong-ngomong Sinca tuh kira-kira di Sinca tuh momen apa sih yang paling kalian sukain? Lauren dulu nih, tadi nggak Amanda. Lauren dulu. Momen apa yang paling kamu suka? Aku yang pasti menerima angpau dari saudara-saudara ya. Ya itu. Oke, Levi, apa jangan-jangan sama semua? Enggak dong, Levi. Kalau aku sih apa enggak ya, karena
dari keluarga aku juga kayak kasih angpaunya tuh kayak dikit-dikit gitu kan. Oke. Terus dari orang tua aku sendiri juga nggak pernah kasih angpau juga. Jadi kalau menurut aku kalau Imlek sih kayak yaudah kumpul-kumpul aja sih sama happy-happy bareng aja. Oh, jadi yang paling momen terindah tuh kayak ngumpul-ngumpul keluarga. Kalau Amanda nih gimana nih Amanda? Kalau aku sih ya sama kayak Lauren sih. Nerima angpaunya sama pas beli baju barunya. Oh iya, benar. Oh, oke. Beli baju baru tuh setelah Sinca apa sebelum Sinca? Sebelum ya untuk ngerayain persiapan. Sinca ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah angpau nih ya. Nih emang pertanyaan yang sensitif tapi seru untuk dibahas ya. Kalian itu dapat angpau kan saat Imlek. Levi juga walaupun udah dapat sedikit tapi dapat kan. Nah, paling gede angpau yang pernah kalian dapetin itu berapa? Levi dulu nih, yang paling tidak tergiur dengan angpau nih sepertinya nih. Dari satu angpau atau kayak Satu angpau atau boleh deh satu angpau yang Berapa paling gede atau atau jumlahnya nanti berapa gitu. Levi. Waduh, kayaknya aku pernah dapat dari seseorang itu jumlahnya tuh kayaknya ada satu angpau tuh kayak 1 juta deh. Dan itu aku masih kecil. Ya, cuma sekarang udah nggak ada. Langsung mau Imlekan di sini. Kalau Lauren berapa? Aku kalau yang kayak paling gede itu nggak nyampe juta-jutaan sih, paling gede nominalnya 300-400. Oke, itu dari satu angpau Satu ya. angpau. Kalau misalnya dijumlahin nih, pernah nggak dapet angpau yang bener-bener gede banget gitu? Pernah Sampai itu berapa? aku- Sampai bisa beli mobil atau beli rumah? Aduh, enggak ya? enggak ya? enggak. Oke, beli apa dong? Dulu tuh aku dapet angpau gede-gede tuh pas aku masih kecil. Semakin gede angpaunya semakin mengecil Betul ya. sekali, Justru sekali. makin kecil angpaunya Iya. makin gede gitu ya. betul. Oke. Amanda, kan Amanda nih kita tahu ya Amanda suka update kebersamaan keluarga yang besar sekali. Banyak sekali keluarganya. Kayaknya angpaunya nih wah luar biasa nih Amanda. Tapi kalau dari satu angpau nggak pernah sampai sejuta juga sih kayak Levi. Cuman palingan yang paling banyak itu 500.000. Wow. Oke. Terus kalau misalnya dari jumlah semuanya nih, pernah nggak dapetin yang paling gede itu berapa tuh? Paling gede nggak nyampe. Paling gede ya 1 jutaan sih. 1 jutaan. Total dari Iya, semuanya 1 tuh? jutaan. Oke. Levi bilang angpaunya kecil, ternyata dia satu angpau. Gimana ya? Terus sekali doang, terus tahun depannya udah nggak pernah lagi. Oh itu kayaknya dirapel ya? Itu jatah tahun depan. Beberapa Iya. tahun itu Iya. ya? Oke. Udah deh, kayak cukup ya kita ngomongin angpaunya ya. Iya. Nanti takutnya pada berharap-harap kan Imlek ini kan? Jadi nggak Ya sabar. kan? Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Kalau misalnya kalian ditanya nih, misalnya nanya deh, apa sih yang sesuatu tentang kalian bertiga nih? Kalian bertiga kan benar-benar ya kalau misalnya bisa bilang kan di sekolah kalian famous, kalian juga bikin konten. Ya lo kan famous lo di sekolah lo. Ya kan? Kalian juga bikin konten, kalian ngajar di mana-mana. Apa sih sesuatu yang orang lain tuh sebenarnya nggak tahu tentang kalian? Siapa nih? Siapa dulu? Saya. Siapa dulu nih? Yang Siapa dapat dulu nih? jawabannya dulu siapa nih? Tentang kita masing-masing atau Iya, bertiga? kalian masing-masing atau kalian boleh ceritain tentang kalian bertiga Aduh, apa ya? yang orang lain tuh kayaknya nggak bakal tahu gitu. Kalau orang lain bukan dari circle kalian. Oh. Ya dari aku dulu deh. Oke. Aku itu orang yang judes. Kayaknya itu semua orang tahu ya. Ya Bunda. Tapi Mohon kayak maaf. bener-bener aku tuh kayak galak gitu loh. Oh, Ya aku galak. oke. Tapi aku tuh ngerasa kalau aku tuh memang orang yang bekerja keras. Bekerja keras, tapi kadang juga aku tuh suka terlalu keras sama diri aku sendiri. Betul sekali. Iya benar. Gimana dengan kalian berdua? Levi dulu deh. Ya. Betul. Kalau dari aku sendiri, orang-orang tuh nganggap aku tuh kayak selalu kayak boros, kayak suka belanja gitu kan. Terus, tapi sebenarnya tuh aku tuh orangnya hemat, tapi bukan pelit ya. Jadi aku tuh kayak apa ya, sayang untuk membelanjakan uang aku untuk hal-hal yang kayak nggak perlu gitu. Makanya kalau misalnya orang yang emang kenal aku, kayak aku jarang gitu kan kayak belanja baju yang kayak sampai kayak bertas-tas gitu. Palingan aku kalau bisa belanja ya karena emang perlu, misalnya kayak buat dance cover, ya gitu-gitu aja gitu. Terus kenapa orang lain bisa kamu beranggapan orang lain menilai kamu itu boros? Karena selama ini orang selalu anggap kayak aku banyak duit, kayak gitu. Oh gitu. Mungkin karena kamu kelihatan happy terus kali ya. Jadi orang lain ngira kamu wah Levi duitnya banyak banget nih, happy terus nih. Kalau Lauren gimana nih? Kalau aku, menurut aku
bukan menurut aku sih, emang ada banyak orang yang bilang aku katanya galak judes gitu kan, tapi itu emang benar. Emang benar. Cuman maksudnya tuh aku nggak sepenuhnya judes banget gitu loh, jadi kalau udah kenal aku tuh pasti beda deh. Oke, jadi intinya tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Kalian bertiga nih ya, kalau nggak tahu tuh kalian nggak akan tahu sebenarnya aslinya seperti Iya, apa. benar. Iya. Berarti kesibukan kalian sekarang tuh benar-benar ngajar, terus belajar, terus kalian siapin buat dance cover selanjutnya juga ya sekarang ya. Oke. Nah, kalau ngomongin ini kan baru kita masuk tahun baru nih ya. Kita tahu betapa beratnya 2021 kemarin kan, kita harus online 100%, kemana-mana susah, dilarang segala macam. Nah, kita udah masuk 2002 nih. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar buat kalian di tahun 2002 ini? Lauren dulu kali ya. Aku apa ya, mungkin karena baru awal tahun, jadi aku belum menemukan sesuatu yang benar-benar kayak menantang buat aku gitu loh. Kalau Amanda sama Levi? Aku dulu. Kalau aku mungkin karena 2022 baru mulai, jadi masih belum ada ya. Cuman yang pastinya di tahun ini tuh aku mau aktif untuk ikut event-event nari. Kalau Levi sendiri gimana? Kalau aku sih sama sih belum terlalu kelihatan, cuma kayaknya tahun ini kita bertiga bakal aktif, jadi mungkin buat kedepannya mungkin lebih kayak ke ngatur waktu sih. Benar. Oke, berarti tantangan besar kalian tuh sekarang mungkin mengatur waktu dari padatnya schedule kalian ini ya, luar biasa ya memang ya. Terus kalian kan bisa sampai di titik ini, kalian tahu apa yang kalian mau, passion kalian apa. Kalian tuh menemukan itu sendiri atau kalian memang memiliki ya orang yang membantu kalian seperti mentor atau coach atau memang pendukung terbesar kalian? Itu siapa menurut kalian? Siapa dulu nih? Boleh. Kalau aku dari kecil tuh aku selalu kayak diceburin gitu kan sama mama. Kayak aku pernah waktu kecil tuh kayaknya hampir semua les tuh pernah aku cobain, mulai dari les nyanyi, les dance, terus juga masak. Pokoknya kalau misalnya aku mau coba bikin makanan apa tuh kayak bahannya tuh selalu dibeliin gitu, karena siapa tahu aku suka masak, dan bener aja aku suka masak. Terus kayak aku pernah dimasukin juga ke klub renang, dan ternyata aku juga suka. Pokoknya kesukaan aku tuh udah banyak, kesukaan aku tuh udah banyak ya kayak gitu. Tapi hal yang benar-benar pengen kamu seriusin saat kamu udah dewasa tuh apa? Kan kamu tahu nih banyak hal yang kamu sukain kan. Berarti kan itu sebenarnya lebih sulit kan untuk menentukan apa yang mau kamu seriusin. Nah, cara kamu menemukan hal yang memang benar-benar itu adalah this is the things that I want to live in gitu when I grow up. Itu tuh apa sih, Lev? Kalau misalnya dari segi hobi sih pastinya dance, karena emang dance tuh bener-bener kayak bikin aku happy banget. Kalau misalnya aku lagi kayak sedih, kalau lagi bad mood tuh kayak aku setel lagu, aku kayak joget-joget tuh kayak langsung happy lagi gitu kan. Cuma untuk kayak bidang lebih kayak ke karir sih, mungkin suatu saat aku mau bikin kayak tempat dance sendiri kali ya, kita bertiga. Kayak sanggar gitu ya. Ya. Terus, tapi kalau untuk yang kayak karir banget sih, ini agak melenceng dari semua hobi-hobi aku ya. Aku pengen jadi psikolog anak gitu. Oke. Gak apa-apa. Agak melenceng. That's a great dream. Gak apa-apa. Kalau Lauren sendiri gimana? Pendukung terbesar Lauren itu siapa sih? Dulu tuh aku awalnya pas masih kecil tuh takut naik panggung. Jadi takut perform. Iya bener. Dulu tuh aku tuh pernah kayak ikut nari-nari juga kalau tuh pas TK deh kalau nggak salah. Itu aku belum naik panggung, baru di sebelah panggungnya aku udah nangis, nggak mau naik panggung. Wow, sekarang jadi luar biasa banget ya, nggak ada nervous kalau naik panggung untuk dance gitu. Jadi akhirnya nggak jadi gitu. Terus pas kelas 3 nih, Manda sama Levi ngajakin aku buat ikut Asa Dance. Dari situlah aku mulai suka nari. Oke, jadi salah satu pendukung kamu itu adalah Manda dan Levi juga ya? Dan kebetulan mami papi juga ngedukung aku di fashion itu. Oke. Nah, Amanda gimana nih Amanda? Karena Miss Willy suka denger cerita dari mami kamu nih kayak, saya juga nggak tahu kenapa Amanda bisa dancing gitu. Padahal dari keluarga tuh nggak ada yang suka dancing. Gitu kan? Nah, gimana nih pendukung terbesar Amanda menemukan passion kamu tuh apa? Kalau aku pendukung terbesarnya banyak sih, Miss. Karena di sekeliling aku tuh banyak banget yang dukung passion nari aku ini. Jadi kayak Laura, Levi, atau temen aku yang lain, kayak
keluarga aku, even guru-guru aku juga pada ngedukung gitu. Jadi mereka kadang juga kasih feedback yang bisa bikin aku lebih baik lagi. Oke, jadi sekolah juga ada pengaruhnya ya buat kalian menemukan passion kalian masing-masing. Oke, terus ngomongin masalah passion ya kan, kalian udah pada besar sekarang, udah SMA, ya kan, udah mau mulai masuk ke dalam dunia kuliah sebentar lagi kelas 3 kan, ya kan. Kalau misalnya kalian nanti masuk ke dalam dunia karir nih, motivasi kalian untuk membuat karir kalian tuh apa sih? Amanda tuh kira-kira mau membuat karir seperti apa? Kan kalau Levi udah jelas melenceng, pengen banget jadi psikolog anak atau buka sanggar. Kalau Amanda sendiri karirnya pengen seperti apa? Aduh, kayaknya aku belum tahu deh. Kayaknya aku belum tahu. Cuman motivasi aku dalam karir aku itu jangan takut untuk melakukan prosesnya. Karena pasti hal-hal yang kita mau itu nggak bakal bisa kita dapat instan gitu. Oke, benar-benar harus ada usaha dulu dari diri kitanya ya. Oke. Kalau dari Lauren nih, kira-kira Kalau aku sama kayak Manda ya, kalau yang kayak karir bener-bener kayak yang aku pengen itu aku belum tahu. Tapi untuk motivasinya adalah aku tuh apa ya, sama kayak Manda ya, jangan takut untuk berproses gini. Terus sama apa ya, aku tuh gak boleh ngeliat kayak prestasi orang tuh, aku gak boleh jadi iri gitu loh. Aku mau jadi itu motivasi biar aku semangat, biar bisa nge-reach mungkin lebih tinggi lagi daripada dia, lebih baik lagi. Oke. Jadi benar-benar kalian itu pengen menikmati prosesnya dulu ya, menikmati prosesnya dulu sambil menata kehidupan kalian untuk dewasa nanti. Oke, luar biasa ya kalian ini ya. Mungkin seumuran kalian Miss Willy masih belum mikirin hal-hal seperti ini, kayak ya udah kuliah aja dulu, ntar gimana ntar gitu kan. Luar biasa kalian nih. Terus nih, kalian kan dancing nih. Pernah nggak sih ada orang yang mensalahpahami apa ya, Miss Willy bahasa ininya kayak orang tuh yang kurang mendukung sama bidang yang kalian tekunin gitu, kayak misalnya aduh dancing itu nggak bakal buat kalian kemana-mana, cuma sekedar hobi doang, cari karir tuh harus yang lain gitu, mungkin seperti itu. Pernah nggak sih kalian ngerasain hal itu yang kayak mungkin agak diremehkan karena cuma pengennya dancing doang, atau mungkin lebih disuruh aduh ngapain sih dancing, akademiknya aja deh dipentingin gitu. Pernah nggak sih? Mungkin satu kali ya, satu dari antara kalian pernah nggak ada yang kayak gini? Kalau misalnya kayak gitu sih pasti ada ya, cuma kayaknya yang langsung ngomong ke kita sih belum ada. Gitu sih. Berarti dari kalian sendiri sebenarnya orang-orang yang di sekeliling kalian tuh benar-benar dukung kalian ya? Kalau aku sempat ada pikiran kayak gitu ya, dari aku sendiri. Dari diri kamu dari aku sendiri. Oh, jadi musuh terbesar itu memang diri sendiri ya, betul ya? Pikiran diri sendiri ya. Oke. Nah, pertama kali nih, kalau Lauren kan tadi udah cerita ya, pertama kali dia tertarik sama dancing tuh pas dia SD, ya kan? Karena Manda. Nah, itu kan Lauren tuh langsung menemukan passionnya, oh suka banget dancing nih, ini deh yang pengen aku tekunin, kayak gitu kan? Nah, kalau Amanda sama Levi pas kalian suka-suka dancing tuh, awal-awal tuh apa emang cuma karena pengen ikut-ikutan aja dulu, atau memang kalian langsung, wah dancing kayak gini suka banget, udah deh aku pengen tekunin dancing, kayak gimana tuh? Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Manda. Jadi waktu aku SD, aku tuh dipercayain sekolah untuk ikut lomba di Taman Anggrek kan. Nah, dan itu adalah pertama kalinya aku ikut lomba. Lomba dancing ya? Iya, lomba nari. Okay. Dan berhasil dapat juara 3. Umur berapa itu Amanda? Kayaknya SD kelas 4. Wow, luar Dan biasa. dari situlah aku suka nari. Jadi dari situ tuh Amanda bener-bener kayak, wah kayaknya ini this is the things gitu ya. Nah kalau Levi itu apa? Kapan? Kalau aku kayaknya waktu itu bukan kelas 4 ya. Soalnya aku itu pertama kali suka dance tuh gara-gara aku lihat Amanda Karena itu lebih awal. sama lihat si Angel, lihat Cici aku kan, dia dance sama Amanda, terus diajarinnya sama Mr. Robin waktu itu. Bener. Seru banget. Diajarin dancing ya? Iya, aku lihat kan, aku cuma ngikut nyantrin doang, aku ngeliat, ih bagus gitu kan, aku mau. Seru banget gitu ya, jadi pengen ikutan. Akhirnya aku masuk, cuma waktu itu kan aku nggak berani ya sama Mr. Robin ya. Aku kayak takut gitu kan sama Mr. Robin.
Terus si Angel juga kasih tau, jangan ikut, Mr. Umin galak gitu kan. Aku juga ketakutin. Terus akhirnya yaudah aku nggak berani masuk. Aku masuknya ke cheerleader, yang ajar di safety kan. Kayaknya juga lebih kalem gitu kan orangnya kan. Terus akhirnya aku masuk, terus suka kan aku. Terus lama-lama ada asa baru lagi, asa dance kan. Akhirnya ya udah aku ikut terus sampai sekarang. Berarti benar-benar dari kecil ya, berarti kalian sudah menemukan kalau memang dancing itu salah satu hobi yang paling kalian sukai. Ya. Nah ini kan dari tadi ngomongin keberhasilan, kemenangan, apa yang telah kalian capai. Itu tuh kayak kurang afdol kalau kalian belum cerita saat kalian merintis, bukan merintis ya, melalui proses-proses tersebut kalian tuh pernah ngerasain kegagalan nggak sih? Ya. Pasti banyak. Boleh diceritain nggak salah satunya gitu, yang bikin kalian tuh mungkin sampai kehilangan motivasi segala macem yang tapi akhirnya kalian bisa bangkit lagi sampai separah itu pernah nggak kalian rasain? Kalau misalnya sampai kayak gagal banget sih belum pernah. Karena mungkin kita nyobanya baru itu aja kali ya. Baru di Cuman satu lingkup kecil. palingan kayak kalau aku kayak pernah ngerasa kayak ya ampun aku dance-nya jelek banget gitu. Misalnya aku rekam nih kan, aku dance video ya ampun jelek banget gitu kan. Apalagi kan aku dance cover bareng mereka berdua nih kan. Banyak kan dance-nya kayak udah gitu banget kan. Terus aku bisa sadar diri kan, aku lihat dari video aku nih yang paling kurang gitu. Cuman itu nggak bikin aku jadi iri sama kalian gitu. Aku justru banyak nanya kayak lo ini gimana, Manda ini gimana caranya kayak gitu sih. Oke, kalau Manda sama Lauren? Kalau aku sendiri pernah ada masa jenuh gitu loh. Betul. Iya, jenuh. Aku cerita ke Levi sama Lauren, aduh kok kayaknya nggak mau nari gitu ya. Walaupun denger lagu kan biasa aku joget kan, tapi ini kayak aduh nggak mood banget gitu kan. Terus aku kayak sempet khawatir gitu pas di situ. Terus ya akhirnya lama-lama sekitar 2 minggu hilang. Cara kamu nanganinnya tuh gimana pas kamu lagi jenuh banget kayak gitu? Aku hilang sendiri sih ya. Jadi kamu istirahatin diri kamu Istirahatin aja aku dulu. sendiri. Oke. Kalau Lauren gimana? Jujur aku anaknya entah kelewat cuek atau entah nggak pernah mikirin, aku tuh nggak pernah ngerasa begitu. Maksudnya aku ada mungkin di suatu titik aku ngerasa kurang, tapi itu nggak yang bikin aku ngedown banget, nggak yang bikin aku jenuh banget. Aku tuh lebih mau untuk improve gitu loh, lebih banyak mau improve ya daripada ngerasa kayak kurang. Oke. Jadi benar-benar kalian tuh masih menikmati semuanya ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah dance nih kan kalian juga tadi udah bilang sekolah juga menjadi salah satu faktor pendukung kalian bisa sampai di titik ini sekarang. Kalian punya alasan tersendiri nggak sih kenapa kalian masih memilih NGS sampai di titik ini? Ada sih. Pasti ada. Boleh diceritakan dong. Ya mungkin karena salah satunya NGS nih sekolahnya fleksibel ya. Jadi ya Apalagi lebih gampang apalagi aja. kayak kita yang tahu-tahu pas hari sekolah mau tampil itu kayak kadang kan dimarahin guru ya. Tapi ini kita malah didukung banget. Oke. Dan lagi sendiri sama seperti itu. Sama sih kayak waktu itu aku pernah kayak ada tampil perform gitu waktu zaman masih sebelum COVID kan. Terus tiba-tiba aku dijemput mama karena ada perform tapi aku lupa izin. Terus aku langsung kayak bye miss, aku udah tampil. Terus gurunya bukan yang kayak bingung tapi kayak wah ya semangat ya gitu. Semangat ya. Artinya kalau nggak salah gurunya apa miss Ros atau siapa gitu ya. Semangat. Begitu lagi Renjes. Iya begitu lagi Renjes. Nah, gue mau NGS sih memang Miss Willy juga mengakui, maksudnya Miss Willy juga pernah sekolah dulu karena NGS ini sekolah yang memang menurut Miss Willy luar biasa sekali dalam bidang mendukung siswanya untuk mencapai passion mereka. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, kelebihan NGS yang dimiliki NGS dan tidak ada di sekolah lain tuh selain hal tersebut tuh apa sih? Gimana? Aku kan gak pernah pindah sekolah ya. Kita kecil gak pernah pindah sekolah. Dari playgroup aku gak pernah pindah sekolah. Tapi mendengar curhatan dan cerita teman-teman aku yang di sekolah lain tuh, aku menyimpulkan bahwa sekolah NGS tuh yang kayak paling santai, paling fleksibel, terus kayak
Beruntung. Kalau misalnya satu kata untuk mendeskripsikan NJS, aku bakal bilang hangat sih kayak. Menurut aku di sekolah lain tuh kayak gak bakal dapet kehangatan yang kita rasain sekarang. NJS itu kayak rumah. Ya kayak rumah. Soalnya sama guru antara murid hubungannya juga deket banget kayak kita bebas gitu. Oke. Iya sih, Miss Fili juga kalau itu ngerasa oh iya sama kalian. Nah, kalian bisa seperti kalian bilang kalian sudah dari kecil ya, dari NJS ya. Momen apa nih yang paling kalian ingat selama kalian bersekolah di NJS yang mungkin sangat memorable buat kalian? Aku dulu. Oke. Silakan. Banyak sih. Cuman kan NJS itu kan eventnya banyak banget ya. Ya betul. Cuman bener-bener event yang paling aku suka itu Olympic Kids. Sumpah. Apalagi kalau diadainnya tuh di GOR plus cemilannya tuh banyak yang jualan cemilan. Itu cemilan seru banget. Iya sih bener ya. Tapi kan kalau karakternya cemilannya banyak di sekolah. Bisa lari ke sana ke sini. Terus lomba bareng temen itu bikin ngakak. Oke. Iya. Oke, kalau Lauren sama Levi momen apa nih? Siapa dulu? Aku dulu ya. Ya, Kalau silakan. aku banyak kayak kata Manda, cuman kalau untuk event paling aku suka sih Expo. Oke. Olimpik aku kurang suka karena aku emang anaknya nggak suka yang kayak lomba-lomba begitu. Nggak suka bergerak kecuali buat dancing. Iya, betul. Lawan sekali. Ya Expo sih, aku paling suka itu. Oke, kalau Levi? Banyak banget sih, tapi yang bakal aku ingat apalagi kita udah mau lulus ya. Aduh. Sebentar lagi mau Sedih lulus, ingetin. terus paling aku ingat sih paling dari momen sama kayak memori sama guru-gurunya gitu kan. Oke. Sama sekolahnya, tapi dari semua acara NJS yang paling aku suka itu karakter camp. Oh iya karakter Ternyata kita beda-beda ya. Iya, Yang satu NJS Olimpik, yang satu Expo, yang Iya, satu karakter camp. Karena memang banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sama NJS dan setiap kegiatan tuh memiliki momennya tersendiri gitu kan. Oke, terakhir nih dari Miss Fili. Miss Fili mau tanya, terakhir gitu kan. Kalian kan sudah sampai di titik ini dengan usaha kalian sendiri, dengan cara kalian berproses mencari passion kalian masing-masing. Kalian punya nasihat nggak buat teman-teman kalian atau untuk seseorang supaya bisa menemukan passionnya seperti kalian kan Miss Fili udah bisa bilang kalian sudah menemukan passion kalian masing-masing ya. Kalian punya nasihat nggak buat adik-adik kelas atau teman-teman kalian untuk bisa menemukan passion seperti kalian tuh apa sih yang harus dilakukan? Palingan kayak nikmati proses aja sih, karena selama ini kita juga bukan yang kayak terburu-buru pengen cepet bisa, yang kayak pokoknya kayak ambisius banget gitu kan. Selama ini kita cuma jadi diri sendiri aja sama lakuin hal yang kita suka gitu, sama kita nikmatin prosesnya sih. Kita kan dance dari kecil tiba-tiba udah gede aja gak berasa. Bener. Dari Lauren sama Amanda? Kalau aku sih ya kalian harus benar-benar percaya sama kemampuan kalian sendiri ya. Oke, Kalau terakhir nih. aku jangan takut buat nyoba bidang apa aja. Maksudnya jangan membatasi diri sendiri, harus percaya diri gitu. Oke, Pasti jadi bakalan jangan pernah takut mencoba ya, coba aja selama kalian masih punya kekuatan untuk mencoba hal baru, jangan pernah menolak, apalagi kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk mencoba banyak hal ya, karena masih banyak sebenarnya orang-orang lain yang tidak dapat mencoba hal yang bisa kalian coba gitu. Jadi coba aja, siapa tahu itu adalah bidang yang memang kalian sukai. Betul ya? Oke, so that's it dari Miss Firly, thank you, itu aja. Makasih ya kalian udah datang buat cerita-cerita. Nanti mungkin di lain waktu kita ketemu lagi cerita tentang hal lain. Mungkin kalian nanti akan duduk di sini. tukeran tempat Miss ya. Tukeran kan Miss Firly yang ditanya-tanya mungkin atau seperti apa. Tapi thank you sekali lagi, kita ketemu lagi di belakang layar berikutnya. Bye-bye.